Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Oke, Alhamdulillah sehat terbaik semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, agar kita bisa dimudahkan dan dilancarkan dalam mempelajari suatu urusan atau suatu ilmu, baiknya kita memulai segala sesuatu itu dengan berdoa ya. Oke, tolong Nak Sukma sebagai ketua kelas untuk pimpin dalam berdoanya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Bapak lanjutkan kepada materi hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran. Oke, yang namanya Bapak sebut harap angkat tangan ya. Sukmar Setia. Oke, ada Tias Panguji. Oke, ada Tina Praudita. Oke, ada oke, lengkap ya untuk kehadiran pada hari ini. Nah, pada eh, pertemuan hari ini, Bapak itu akan memaparkan materi tentang cermin datar. Jadi eh, sebelum Bapak memulai pelajaran pada hari ini, kira-kira anak-anak tuh pernah sih berkaca, pasti pernah dong. Nah, saat berkaca itu, kira-kira yang anak-anaknya tuh apa? Nah, pada saat berkaca tuh kira-kira teman-teman melihat apa sih gitu? Pasti ngeliat bayangan sendiri kan? Oke, nah kira-kira kenapa nih kita bisa melihat bayangan kita saat berkaca atau bercermin gitu. Oke, terima kasih Maksudnya atas jawabannya. Jadi tepat gitu. Kenapa kita bisa melihat bayangan kita sendiri saat bercermin atau berkaca? Karena ada cahaya yang mengenai permukaan cermin lalu dipantulkan sehingga masuk pada mata kita. Jadi kita bisa melihat bayangan kita sendiri seperti itu. Nah, kemudian eh, selanjutnya itu apa sih manfaat mempelajari cermin itu? Nah, jadi manfaat yang kita dapatkan itu kita bisa lebih mendapat pemahaman gitu, tentang apa sih aspek-aspek kehidupan kita sehari-hari yang mengandung cermin seperti itu. Terus kita juga bisa mengetahui prinsip pembiasan cahaya oleh cermin. Nah, kemudian juga kita bisa menggunakan cermin lebih efisien. Kemudian itu juga meningkatkan atau menambah pemahaman kita tentang pembentukan bayangan oleh cermin gitu. Kemudian juga itu bisa membantu kita untuk merancang teknologi yang lebih canggih. Kemudian juga menambah pemahaman tentang cahaya dan cermin. Kemudian membantu dalam merancang bangunan yang efisien secara energi. Kemudian dalam dunia kedokteran sendiri itu cermin juga digunakan ya kayak di mikroskop, endoskop, dan alat diagnostik lainnya. Nah, serta juga kita bisa mengetahui gitu pembiasan di alat-alat medis sehingga kita bisa membantu dalam pengembangan kira pengembangan lebih baik gitu. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikatornya nanti bisa kalian baca sendiri ya. Nanti akan Bapak serahkan PPT-nya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut aja ya. Nah, kemudian di sini ada juga tujuannya gitu. Nah, diharapkan nih setelah kalian mendapatkan materi tentang cermin datar ya lebih spesifiknya gitu, kalian juga bisa ngejelasin gitu definisi cermin tuh apa. Kemudian juga kalian bisa tahu jenis-jenis cermin apa aja. Kemudian juga kalian bisa menganalisis pembentukan dan sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Ininya apa lebih spesifiknya. Nah, kemudian dari percobaan yang dilakukan juga secara didik juga diharapkan mampu merancang dan melakukan percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin datar dengan nah itu tujuannya. Nah, kemudian ada peta konsepnya sendiri di mana di sini ada cahaya dan alat optik. Untuk peta konsepnya, nah cahaya dan alat optik itu kan ada cahaya dan alat optik. Nah, kemudian di alat optik itu meliputi ada indera penglihatan mata, bagian-bagiannya, kemudian ada juga
dari drama penglihatan manusia tuh dia bisa ke gangguan indera penglihatan manusia. Nah, alat optik selain meliputi indera penglihatan manusia, dia juga meliputi indera penglihatan serangga. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan mendalami tentang cahayanya. Nah, di dalam cahaya juga ada sifat-sifat cahaya. Kemudian ada pembentukan bayangan pada cermin, cermin datar. Nah, ini yang akan kita bahas secara spesifik. Nah, serta juga ada pembentukan bayangan pada lensa ya. Tapi kita ini nggak dibahas pada pertemuan kali ini. Nah, ini juga ada ada berbagai alat optik dari dan kehidupan gitu, dari kehidupan gitu. Coba saya lihat kalau buat gitu. Oke, nah sebelum kita masuk lebih dalam ke cermin datar, nah Bapak itu kira-kira apa sih cermin itu? Eh, Coba cermin itu tolong jelasin, nah Tias. Oke, oke. Jadi eh, jawabannya sudah bagus ya, Natias. Oke, kasih tepuk tangan buat Natias. Oke, terima kasih Natias. Jadi cermin sendiri itu alat yang bisa memantulkan hampir seluruh cahaya yang mengenainya, ya kan? Nah, jadi eh, cermin juga merupakan suatu bidang licin yang dapat memantulkan seluruh cahaya yang jatuh padanya. Jadi seperti tadi ya persepsi yang Bapak awal bilang, jadi kenapa kita bisa melihat bayangan kita? Jadi karena ada cahaya yang dipantulkan eh, dari cermin itu sendiri. Nah, kemudian cahaya yang mengenai cermin akan dipantulkan. Pemantulan yang terjadi pada cermin ialah pemantulan teratur. Nah, pemantulan teratur sendiri itu terjadi pada permukaan yang rata. Nah, kemudian karakteristik pemantulan oleh masing-masing jenis cermin itu berbeda-beda. Nah, jadi pembentukan bayangannya pun akan berbeda-beda pula. Ya, nah, kemudian eh, ada ada banyak atau ada dua jenis bayangan yang dibentuk dari pemantulan. Yang pertama itu ada bayangan maya. Nah, jadi bayangan maya dan bayangan nyata. Nah, bayangan nyata sendiri merupakan bayangan yang terbentuk dari perpotongan garis cahaya cahaya pantul. Nah, kemudian kalau bayangan nyata itu ditangkap oleh layar. Nah, sedangkan bayangan maya sendiri merupakan bayangan yang terbentuk dari perpotongan perpanjangan garis-garis cahaya pantul. Nah, kalau misalkan bayangan yang dibentuk bayangan nyata itu dibentuk dari perpotongan garis-garis cahaya. Sedangkan kalau bayangan maya itu terbentuk dari perpanjangan garis-garis cahaya pantul, perpotongan perpanjangan. Jadi perpotongnya kalau nanti akan bakal lebih jelas lagi nanti ada contohnya gitu kan. Nah, kemudian bayangan maya itu tidak dapat ditangkap oleh layar, tetapi bayangan dapat dilihat di cerminan dibentuk dari perpanjangan cahaya eh, pantul di belakang cermin. Nah, bayangan maya itu bisa dilihat pasti bisa dilihat eh, perpanjangan cahaya pantulnya di belakang cermin itu sendiri. Makanya ada kata-kata seolah-olah berada di belakang cermin seperti itu. Nah, nah, di sini ada jenis-jenis cermin. Nah, jenis cermin itu terbagi atas cermin datar, kemudian eh, cermin cekung, cermin cembung. Nah, spesifiknya pada hari ini kita akan membahas tentang cermin datar saja. Nah, cermin datar itu cermin yang sering kita gunain gitu untuk sehari-hari sehari-hari gitu. Nah, biasanya tuh kita kalau bangun pagi gitu, atau kita setelah mandi gitu, atau saat mandi itu kita kan pasti sambil bercermin gitu, kita eh, ngaca lah gitu bahasanya. Jadi cermin datar itu cermin yang permukaan atau mantulnya itu datar, ya itu pasti ya karena namanya cermin datar gitu. Nah, jadi akibat adanya peristiwa pemantulan dari cermin, maka terbentuklah bayangan. Nah, cermin datar merupakan sepotong kaca datar yang dilapisi dengan bahan yang bersifat memantulkan cahaya pada salah satu permukaannya. Nah, seperti yang ada pada gambar
Berikut. Nah, di mana eh, ini adalah bendanya. Ini guna cermin. Seperti itu. Jadi bayangannya ada di sini. Karena salah satu sifat cermin datar itu adalah eh, ini ya apa namanya nah, maya maya. Jadi dia di belakang seperti itu. Nah, jadi untuk sifat-sifat yang ada pada pemantulan cermin datar itu ada tegak, maya, dan kemudian sama besar. Jadi kalau misalkan tinggi kalian 1,5 atau satu setengah meter gitu, nah maka bayangannya juga segitu. Nah, kemudian di sini ada proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, jadi ini bendanya. Nah, benda dari eh, jadi seperti yang tadi di awal dijelaskan bahwa bayangan maya itu adalah perpotongan dari perpanjangan garis. Jadi ini dibuat perpotongan. Jadi ini seolah-olah gitu. Makanya ini dibuat garis yang titik-titik. Nah, kemudian ketika dia bertemu dari antara sinar pantul satu dengan sinar pantul yang lain, itu dibuat perpanjangan, itu nanti dia akan jadi titiknya di sini dan kemudian juga dari sinar pantul yang bawah sini itu nanti diperbuat diperpanjang gitu. Jadi dibuat garis seolah-olah gitu kita tambah sendiri. Jadi kita bisa tahu bahwa bayangannya itu dari tingginya dari segini sampai sini seperti itu. Nah, kemudian proses pembentukan bayangannya sendiri itu adalah sinar datang yang tegak lurus terhadap sinar datar dipantulkan berhimpit dengan sinar datang dan diperpanjang. Tadi sudah Bapak tambahkan di mana sudah Bapak jelaskan di mana nanti ada garis yang ditambahkan gitu. Kemudian sinar datang dengan sudut tertentu dipantulkan dengan sudut yang sama dan diperpanjang. Nah, kemudian sifat bayangan yang dihasilkan sembilan secara adalah maya, seperti yang tadi aku jelaskan. Kemudian jenis bayangan itu tegak dan sama besar dengan beratnya. Nah, kemudian di sini ada rumus eh, apa namanya? Ada rumus bayangan pada dua cermin datar. Di mana pada kasus khusus nih, misalkan kita meletakkan dua buah cermin, ya kan? Dua buah cermin seperti ini misalkan. Nah, kemudian kita taruh bendanya di depannya gitu. Nah, itu nanti akan berlaku rumus eh, seperti ini, di mana eh, N itu jumlah bayangannya 360 derajat. Itu karena kita itu kan apa tuh, kalau misalkan cermin seperti ini kan itu 180 derajat. Nah, kalau misalkan itu kan jadi kan kalau misalkan dibentuk lingkar kan 360 derajat. Nah, sedangkan alpanya itu sudah dibentuk dari kedua cermin. Itu makanya kenapa ditambahkan 360 derajat. Itu karena 360 derajat kan lingkaran. Nah, kemudian dikurang satu. Nah, jadi karena sifat dari cermin datar itu memantulkan cahaya yang datang kepadanya, nah, jadi sesuai hukum pemantulan, sudut datar selalu sama besar dengan sudut pantul. Nah, jadi kalau ada dua belas cermin yang disusun sehingga membentuk sudut alfa, maka jumlah bayangan yang akan dibentuk memenuhi dari rumus ini. Itu. Iya. Oke, seperti itu. Nah, ini ada bentuk. Jadi ini ada ilustrasinya. Jadi kalau misalkan cermin datar dua cermin datarnya diletakkan dengan besar sudut 120 derajat, maka bayangan yang terbentuk ada dua. Nah, kalau misalkan bayangan sudut yang dibuat 72 seperti ini, kemudian 50 seperti ini. Nah, ini adalah ilustrasinya ya kalau misalkan kita buat. Ini kalau 90 derajat ada tiga berarti ini gambar-gambarnya ya. Nah, kemudian kita bakal singgung sedikit materi tentang cermin cekung. Gitu ya. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau misalkan cermin itu ada jenis-jenisnya. Salah satu itu cermin cekung, di mana cermin cekung itu cermin yang permukaannya melengkung. Nah, kemudian cermin lengkung itu ada dua ya, mana yang ini cermin cekung dan kemudian nanti ada cermin cembung, di mana irisan permukaan itu berbentuk bola. Nah, jika permukaan sebuah cermin melengkung ke dalam atau
irisan permukaan bola bagian mengelapnya terdapat di dalam itu disebut cermin cekung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar atau konvergen. Cermin cekung biasanya digunakan pada lampu utama mobil dan lampu sorot untuk menghasilkan sinar-sinar yang dekat sinar. Nah, ini ada sinar istimewa cermin cekung, di mana ada sinar datang sejajar pada dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang, nah, kemudian ada yang kedua sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama seperti ini. Kemudian sinar datang melalui titik pusat kelengkungan dipantulkan berhimpit titik pusat kelengkungan juga seperti ini. Nah, langkah-langkahnya untuk melukiskan bentuk bayangan pada cumi cikung itu, lukis dua buah sinar istimewa. Nah, sinar datang itu, sinar itu selalu datang di depan cermin atau melewati benda. Nah, kemudian sinar itu dipantulkan kembali ke depan. Nah, perpanjangan sinar-sinar di belakang cermin dilukis dengan garis putus-putus. Seperti tadi pada cermin datar ya. Itu pada cermin. Nah, kemudian perpotongan kedua buah sinar pantul yang dilukis pada langkah satu merupakan letak bayangannya. Itu. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalkan, oke, di Cermin Cekung itu ada tiga ruangan. Nah, seperti ini. Kalau misalkan bendanya di ruang tiga di sini, maka bayangannya di ruang dua di sini. Tapi dia terbalik dan diperkecil. Nah, kalau misalkan benda di ruang dua, sebaliknya. Nah, kalau di ruang dua, maka di ruang tiga. Dia nyata, terbalik, dan tapi dia diperbesar. Nah, kalau misalkan bendanya di ruang satu, bayangannya itu di ruang empat, di belakang cermin. Berjenis bayangannya itu maya, tegak, diperbesar. Kemudian ada cermin cembung. Nah, cermin cembung itu tadi yang salah satu cermin lengkung sederhana. Jadi dia tuh lengkungnya keluar atau irisan permukaan bola bagian laki-laki terdapat di luar cermin itu. Nah, di luar cermin. Nah, cermin sifatnya itu dia divergen, kebalikan dari si cekung. Cekung konvergen, dia mengumpulkan, kalau cermin-cermin itu menyebarkan sinar divergen. Nah, sifat bayangannya itu maya, tegak, diperkecil. Nah, kemudian sinar istimewanya juga sama aja, seperti sinar istimewa pada cermin cekung, yang di mana dia ada tiga. Seperti ini contoh sinar satu, di mana sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dipantulkan seolah-olah berasal dari titik pusat F. Ini ditarik sini. Nah, nah, kemudian sinar datang menuju titik fokus F, dipantulkan sumbu utama. Nah, ini sumbu utama. Nah, kemudian sinar datang menuju titik pusat kelengkungan M, dipantulkan kembali seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita masuk ya ke latihan soal. Nah, di mana untuk latihan soal kali ini tuh eh, di mana ada sebuah ruangan ya kan yang memiliki eh, dua buah cermin gitu yang saling berhadapan. Nah, jelaskan bagaimana cahaya akan memantul di antara kedua cermin ini. Nah, serta apa yang akan dilihat oleh seorang yang berdiri di tengah kedua cermin tersebut. Nah, kira-kira kira-kira gimana nih? Nah, jadi kalau misalkan eh, cermin ada dua buah cermin, nah, itu nanti akan berlaku rumusnya tadi yang dimana n 360 derajat dibagi alfa, nah, kemudian dikurang satu. Nah, ketika Jadi, ketika dua cermin diletakkan saling berhadapan, cahaya yang pemantul antara kedua cermin akan mengalami pemantulan berulang. Kan? Nah, kemudian, jika seorang berdiri di tengah kedua cermin tersebut, mereka akan melihat rangkaian bayangan dari diri mereka sendiri yang tampaknya berulang hingga tak terbatas. Nah, sifat bayangan itu maya, sama besar, tegak, dan sejajar. Gitu. Nah, kemudian ada latihan soal yang kedua, gimana kita identifikasi nih kira-kira di antara ini nih ada gambar yang di sini itu cuma rias
spion mobil dan lampu senter itu kira-kira cermin apa? Nah, coba Nasukma tuh dijawab apa? Oke, sebenarnya sudah tepat bagian cermin rias ini cermin datar. Tapi untuk spion mobil itu dia cembung, sedangkan lampu senter itu cukup. Oke, cermin rias dan cermin pada lampu senter masuk cermin datar dengan cermin. Oke, si spion itu cembung. Nah, ini lampu sorot. Lampu senter tuh cukup. Nah, kemudian di sini ada foto seorang ketiga ya, di mana ada Dika yang berdiri di depan cermin, yang letaknya di atas lantai, di mana bagian bawah cermin itu memiliki ketinggian tertentu. Nah, Dika memiliki tinggi badan 10 cm dan mata dengan bagian kepala memiliki jarak antara 1 cm. Nah, apabila diwujudkan dalam bentuk gambar, maka hasilnya akan terus digambar di samping. Nah, kira-kira berapa tinggi dan panjang cermin yang dipakai agar seluruh badan Dika tampak di cermin. Nah, jadi kita tahu nih kalau misalkan eh ini nih tingginya nih hanya itu 160 dengan CD-nya nih antara mata itu 10 cm. Nah, dan ditanyakan tinggi cermin sama panjang cermin. Tuh. Nah, terus kemudian pertama-tama nih kita lihat nih sinar yang datang dari ujung kaki nih. Nah, AB itu pasti sama besarnya dengan BC dan sama besarnya dengan setengah C. Jadi AB itu setengah, terus kemudian 160 dikurang 10. Nah, setengah dikali 150. AB-nya 75. Jadi tinggi cerminnya GF 9 AB 75. Jadi tinggi cermin dari lantai itu 75. Nah, setelah itu kita lihat nih sinar yang datang dari bagian atas kepala. Nah, EO sama dengan setengah CD. Nah, EO itu setengah dikali 10. CD-nya udah kita tahu tadi sebelumnya 10. Nah, kemudian EO-nya berarti 5. Panjang cermin EF. Nah, kemudian panjang cerminnya itu, si EF itu, EF sama dengan EG dikurang F. FG, kemudian dikurang EO. Di mana udah kita tahu 160, EG-nya 160, FG-nya 75, EO-nya 5. Jadi EF-nya 80. Teman demikian, panjang cermin yang dibutuhkan adalah 80 cm yang diletakkan 75 cm dari lantai. Gitu. Nah, kan tadi Bapak udah menyinggung tentang rumus. Nah, kira-kira eh, kalian eh, silakan nih, coba kalian hitung sendiri. Kira-kira berapa sih jumlah bayangan yang terbentuk dari dua buah cermin datar yang membentuk sudut 60 derajat. Oke, Bapak tunggu ya. Bapak kasih waktu 2 menit. Oke, oke udah ya. Anak-anak, coba Anak Tina jawab itu berapa jawabannya. Berapa? 3. Oke, kita lihat ya kira-kira apakah benar 3 gitu. Nah, jadi kita tahu kalau misalkan tetenya itu 60 derajat. Nah, kemudian kita masukkan nih. Ini saatnya sesuai alfa ya. Tadi kan kita, jadi kita konsisten ya. Tadi kan kita menggunakan alfa. Jadi alfanya itu 60 derajat. Kemudian kita masukkan rumusnya. N sama dengan 360 derajat dibagi alfanya. Kemudian dikurang 1. N sama dengan 360 dibagi 60 dikurang 1. Nah, 360 dibagi 60 itu 6, kemudian dikurang 1 dan 5. Jadi jumlah bayangan yang terbentuk itu 5 buah. Oke, nggak apa-apa nanti namanya juga belajar ya. Makanya ada salah-salah sedikit itu nggak apa-apa. Nah, kemudian kita akan lihat nih percobaan menggunakan pet.
Nah, ini adalah percobaannya ya, percobaan dari pada pet ya. Jadi ada kalau misalkan anak-anak ingin coba-coba gitu, misalkan nanti di rumah gitu, nah ini ada namanya pet. Nah, jadi nanti di pet kita itu bisa melakukan percobaan seperti ini. Jadi ini misalkan nanti kita bisa taruh sinarnya, ya kan. Sekarang kita mau apa nih? Ada margina, prinsipal, ini dan nol. Gitu. Nanti di sini juga ada bendanya nih. Kita bendanya, ini bendanya kita mau apa? Kemudian ini masalah kebetulan di sini kita makanya yang percobaan yang Bapak tampilkan ini tentang cermin cembung. Saya cermin cembung juga seperti itu. Nah, kemudian ini ada radius kurve faktornya. Ada indeks refleksional, kemudian ada diameter tertentu ini. Oke, seperti itu ya. Oke, nah ini adalah tampilan dari percobaan dua cermin datar. Nih, kita akan lihat ya. Nah, kira-kira berapa tuh tetanya? Nah, tetanya itu 90 derajat ya, karena 360 dibagi 90 itu 4 dan kemudian dikurang satu. Nah, makanya eh, hasil dari rumus itu kan 3. Nah, kemudian tadi kita lihat di video dan jumlah bayangannya 3. Berarti antara rumus dengan percobaan yang dilakukan sesuai seperti itu. Nah, gimana nih? Mbak, silakan jika ada pertanyaan gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada yang bertanya, coba dong satu orang gitu jelasin kesimpulannya. Kesimpulan materi yang telah sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, coba Matias nih, coba kesimpulannya apa? Oke, kemudian dari Mas Sukma kesimpulannya apa nih kira-kira? Oke, nah dari Navina sendiri gimana kesimpulannya? Oke, nah, oke. Untuk tambahan dari Bapak gitu, untuk kesimpulannya itu, jadi yang pertama, nah, itu cermin itu alat yang bisa memantulkan hampir seluruh cahaya yang lainnya. Nah, kemudian jenis-jenis cermin itu ada tiga macam. Seperti yang sudah dijelaskan, ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, kemudian cermin datar sendiri adalah cermin yang memiliki bagian memantul berbentuk datar. Sifat bayangannya yang dihasilkan adalah maya tegak dan sangat besar. Nah, kemudian dua buah cermin datar yang digabung dengan cara tertentu dapat memperbanyak jumlah bayangan sebuah benda. Nah, jumlah bayangan yang terjadi tergantung pada besar sudut yang dibentuk oleh kedua cermin tersebut. Oke, eh, sudah selesai ya untuk pertemuan pada hari ini. Kira-kira gimana nih anak-anak perasaannya sudah mempelajari tentang cermin pada hari ini? Oke, nah kemudian jangan lupa ya nanti akan Bapak berikan eh, pekerjaan rumah atau PR kan itu oleh-oleh. Jadi setelah kalian udah mempelajari nih, Bapak kasih tugas gitu kalian kerjakan. Nah, oke karena sudah tidak ada yang bertanya ya, kita cukupkan pelajaran pada hari ini. Oke, ketua kelas, Prasetya tolong dipimpin lagi berdoanya agar pelajaran atau materi yang telah kita dapat pada hari ini bermanfaat untuk kita. Oke, doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak sudah menyimak penjelasan dari Bapak untuk hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.